Halo semuanya, teman-teman Politeknik APP Jakarta. Hari ini aku Najwa Aulia selaku Duta Kampus Politeknik APP Jakarta tahun 2024 dan 2025 diberikan kesempatan nih untuk dapat berbincang santai serta berkeliling kampus Politeknik APP Jakarta untuk membahas mengenai BLU atau Badan Layanan Umum yang sudah kalian pertanyakan nih. Nah, alhamdulillah kita di sini akan ada perbincangan mengenai apa sih itu BLU, apa saja manfaat dari BLU tersebut, serta dampak apa aja yang ditimbulkan dari BLU pada para mahasiswa serta sivitas akademika. Di sini kita diberikan kesempatan nih untuk dapat berbincang dengan Pudir 2 Kampus Politeknik APP Jakarta, yaitu Ibu Fajria Fatmasari. Teman-teman semua yang pada penasaran, yuk ikutin aku terus untuk berbincang mengenai BLU atau Badan Layanan Umum. Baik teman-teman APP, di sini kita sudah sama Ibu Fajria Fatmasari selaku Pudir 2 Kampus Politeknik APP Jakarta. Selamat siang Ibu Fajria. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, di sini kita bakal tanya ini seputar BLU atau Badan Layanan Umum, di mana mungkin dimulai dengan pertanyaan basic dulu ya Bu Fajria, di mana ini merupakan pertanyaan yang umum ditanyakan dan masih mahasiswa-mahasiswi masih banyak yang belum paham dan juga masih asing mengenai BLU atau Badan Layanan Umum ini. Boleh nih Bu Fajria dijelaskan apa sih itu BLU atau Badan Layanan Umum itu? Oke, jadi BLU ini adalah sebuah status untuk sebuah organisasi atau institusi pemerintah di mana kita bisa melakukan swakelola ya. Swakelola itu artinya kita boleh melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri, ya, bisa melakukan penerimaan dari hal-hal yang kita berikan layanan. Jadi bisa diartikan kalau dengan adanya BLU ini, kita itu kampus Politeknik APP Jakarta lebih fleksibel dalam mengelola keuangan ya. Oh betul, betul sekali. Ya, dalam pendanaan mandiri pastinya gitu kan. Yes. Ya. Oke, nah aku juga penasaran nih mengenai kampus Politeknik APP Jakarta, kenapa sih memutuskan untuk beralih kepada kebijakan BLU atau Badan Layanan Umum ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya ini ceritanya panjang gitu ya, tapi long story short bahwa kampus kita ini memang didorong supaya untuk menjadi BLU. Kenapa? Karena PNBP kita cukup besar gitu dari penerimaan mahasiswa seperti itu, sehingga sangat mungkin untuk bisa beralih ke BLU karena banyak sekali benefit atau manfaatnya yang bisa kita dapatkan setelah kita jadi BLU seperti itu. Jadi banyak banget manfaat ya Bu Fajria pastinya dengan adanya penerapan BLU atau Badan Layanan Umum ini nih. Nah, dari kita sudah tahu nih apa itu BLU serta kenapa kampus Politeknik APP Jakarta beralih pada BLU. Sekarang aku pengen tahu juga kenapa sih kan dengan adanya BLU itu pastinya berubah ya kebijakannya gitu kan ya. Nah, kira-kira apa saja sih Bu Fajria yang berubah dari kampus Politeknik APP Jakarta ini setelah memutuskan untuk beralih kepada kebijakan BLU atau Badan Layanan Umum ini? Baik, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kita ini beralih menjadi Badan Layanan Umum pada bulan Agustus tahun 2024 setelah melalui beberapa kali review dengan Direktorat PKBLU, dengan BPSDMI, dan tentu saja dengan Kemenperin seperti itu ya. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba seperti itu. Nah, dengan kita sudah beralih ke BLU, ada beberapa kebijakan di mana kita bisa mengelola keuangan dengan penerimaan yang selama ini kita pendapatan kita kan hanya dari mahasiswa saja. Nah, nanti kita akan memperlebar, bisa misalnya dengan optimalisasi aset yang kita punya, kemudian kita bisa menyelenggarakan pelatihan atau juga melakukan kerjasama operasional dengan organisasi lain seperti itu. Baik, berarti dalam segi perubahan pastinya sudah dipikirkan lah ya dengan Politeknik APP Jakarta yang pastinya banyak sekali manfaat yang akan didapatkan dengan perubahan kebijakan pada BLU ini atau Badan Layanan Umum. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan menanyakan mengenai pastinya masih dalam BLU atau Badan Layanan Umum. Aku penasaran nih mengenai dampak dari BLU tersendiri. Pastikan perubahan kebijakan dari BLU ini akan berdampak gitu kan, baik itu mahasiswa ataupun sivitas akademika. Apakah dampak tersebut untuk seluruh pihak atau bagaimana nih? Oke, baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi dengan kita beralih menjadi BLU ini ada beberapa hal, ada beberapa potensi yang bisa kita gali, Politeknik APP ini gali. Misal dari optimalisasi aset, kita punya apa sih? Kita punya lapangan, kita punya gedung semegah ini gitu ya. Terus kemudian kita punya banyak hal-hal yang lain. Nah ini kemudian bisa kita bisa kita push untuk
menjadi income gitu. Di luar memang layanan utama kita sebagai layanan akademik ya. Seperti itu. Jadi tentu saja nanti masyarakat umum bisa menggunakan ruangan ini dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh Direktur dan juga PMK Peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Dan tentu saja nanti hasilnya akan dirasakan oleh untuk mahasiswa, untuk juga tenaga pendidikan dan juga untuk dosen. Jadi memang hasil dari BLU ini nanti untuk dirasakan bersama-sama seperti itu. Teman-teman, berarti dampak dari BLU ini bisa dirasakan untuk semua pihak ya pastinya ya. Nah, kemudian apakah BLU ini, pastikan tadi sudah disebutkan juga, apakah BLU ini dapat memberikan dampak positif gitu bagi seluruh pihak? Nah, kira-kira apa saja sih, Bu Fajri? Oke, kalau dampak positif ada banyak sekali ya. Jadi kita bisa mulai menggali, kita bisa jadi kreatif menggali semua potensi yang kita punya nih. Kita tuh punya apa sih, SDM kita tuh punya apa? Kemudian mahasiswa kita itu jago ngapain aja? Terus kita punya aset apa aja? Nah, ini bisa kita semua explore gitu. Kita bisa mulai kasih pengumuman ke masyarakat bahwa halo, ini kita APP, kita bisa kerjasama loh, kita bisa melakukan banyak layanan seperti itu, dan tentu saja ini nanti hasilnya untuk semua. Baik, berarti dampak dari BLU ini positif sekali ya untuk kita semua pastinya, untuk bekerja sama, melakukan kreativitas dan lain-lain ya pastinya. Gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nih, ngomong-ngomong mengenai peluang. Nah, kira-kira dari kebijakan BLU atau Badan Layanan Umum ini, apakah apa saja sih hal yang bisa kita manfaatkan atau peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan dari adanya BLU ini? Oke, sebenarnya banyak peluang yang kita punya ya. Jadi APP teman-teman tahu dong, banyak gedung-gedung yang bagus gitu kan, seperti ruangan ini. Ini kita lihat, ini luas sekali, sekitar 210 meter persegi. Ini bisa digunakan juga untuk layanan-layanan di luar pendidikan. Misal ada masyarakat umum yang pengen bikin acara di sini, boleh banget. Tentu saja ada tarifnya seperti itu. Kemudian ada juga misalnya Najwa ini jago konten kreator. Misalnya ada orang atau masyarakat yang memang mau dibuatkan konten oleh mahasiswa kita, ya bisa-bisa aja gitu. Jadi nanti akan ada semacam imbal baliknya. Dan tentu saja ini malah jadi kayak satu simbiosis mutualisme ya. Jadi masyarakat butuh, kita bisa kasih, kita bisa supply apa yang mereka butuhkan. Seperti ini. Berarti dari segi peluangnya itu bisa kita saling menguntungkan lah ya, satu sama lainnya seperti itu. Seperti simbiosis mutualisme seperti yang sudah dibilang oleh Ibu Fajriya Fatmasari. Baik Ibu Fajriya, tadi kan kita sudah membahas mengenai siapa saja yang berdampak dari kebijakan BLU ini. Nah, sekarang aku ingin tanyakan lagi nih, kira-kira siapa saja yang dapat memanfaatkan sih kebijakan BLU atau Badan Layanan Umum ini? Apakah seluruh pihak kampus Politeknik APP Jakarta atau mungkin hanya beberapa saja? Oh, baik, tentu saja semuanya ya. Jadi Najwa sebagai mahasiswa, kemudian mungkin dosen-dosen dan juga tenaga kependidikan. Misalnya nih, ada kerabatnya mau bikin acara di APP, boleh. Kemudian misalnya ada teman dosen mau bikin pelatihan di APP, bisa gitu. Kemudian kalau dari teman-teman mahasiswa ada komunitasnya terus dibawa ke sini untuk bikin acara, boleh sekali. Jadi semuanya boleh. Jadi seluruh pihak lagi ya, betul, ya boleh memanfaatkan kebijakan dari Badan Layanan Umum ini. Tentu saja. Yang pastinya manfaatnya adalah positif banget dan menguntungkan lah bagi seluruh pihak gitu kan. Nah, pastikan dari perubahan kebijakan ini pasti adalah sebuah tantangan yang dihadapi dari kampus Politeknik APP Jakarta. Ketika memutuskan peralihan kepada kebijakan BLU atau Badan Layanan Umum, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi oleh kampus Politeknik APP Jakarta ini? Oke, baik, karena kita sudah BLU, otomatis kita tuh kayak kompetitor kita tuh lebih luas ya. Perusahaan-perusahaan di luar sana juga jadi kompetitor kita, yang sebelumnya kita akan santai-santai saja karena kita menerima APBN full dari pusat, sekarang enggak. Jadi APBN ini hanya untuk gaji pegawai saja, seperti itu. Sementara untuk operasional kita memang harus kreatif ya, memanfaatkan atau explore lagi apa yang kita punya, seperti itu. Jadi tantangannya adalah banyak kompetitornya di luar sana ternyata. Seperti itu. Baik, berarti tantangannya itu bagaimana cara kita bisa menghadapi kompetitor lain dengan kreativitas kita dan bagaimana cara kita mengelolanya. Betul sekali.
Baik, Ibu Fajria, tadi kan kita sudah membahas mengenai tantangan ya, yang dihadapi oleh kampus Politeknik APP Jakarta dengan adanya kebijakan BLU atau Badan Layanan Umum. Nah, sekarang aku ingin bertanya nih mengenai apa sih harapannya dari sisi kampus nih dengan adanya peralihan kebijakan pada BLU atau Badan Layanan Umum? Oke, harapan kami adalah kami tuh bisa mengeksplorasi apa yang kami punya, kemudian kami bisa meningkatkan layanan kepada mahasiswa khususnya, kepada dosen dan juga tenaga pendidikan dan juga masyarakat sekitar. Itu sih harapan kami ya. Berarti banyak banget pastinya juga harapannya kan ya untuk memajukan kampus Politeknik APP Jakarta nih teman-teman dengan adanya kebijakan BLU atau Badan Layanan Umum. Ibu Fajria, mungkin ini merupakan last question nih dan juga mungkin most frequently asked question. Oh, apa nih? Dari para mahasiswa saya nih gitu kan. Dimana pertanyaan ini sering banget ditanyakan dari para mahasiswa-mahasiswi kampus Politeknik APP Jakarta seputar SPP kita. Katanya dengar-dengar nih, Bu Fajria, SPP kita ini akan berubah dengan UKT, di mana biaya UKT ini akan include dengan biaya sidang dan juga biaya wisuda. Nah, apakah benar dan kenapa sih kebijakan tersebut diterapkan gitu dan apa manfaatnya untuk para mahasiswa? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu ya dari sekian banyak pertanyaan. Baik, jadi betul teman-teman, kita nanti skemanya tidak ada lagi SPP tapi UKT, di mana UKT ini adalah uang kuliah tunggal. Kalau selama ini kan teman-teman per semester bayar ya, terus kemudian nanti saat di semester akhir masih bayar lagi untuk sidang, masih bayar lagi untuk wisuda gitu. Nah, mulai untuk mahasiswa yang baru ini yang tahun 2025-2026 ini, tahun ini itu sudah berubah menjadi UKT, di mana nanti komponen-komponen SPP, wisuda dan sidang sudah di blend atau digabungkan menjadi satu seperti itu, jadi UKT. Besarnya masih sama, jadi hanya cuman nambahin komponen wisuda dan sidang aja, kemudian dibagi 6 gitu aja sih. Jadi kalau dibilang naik juga enggak, karena memang nominalnya masih sama. Tapi ini ingat ya, sekali lagi hanya berlaku untuk mahasiswa yang baru. Untuk Najwa, teman-teman dan mungkin ada kelasnya yang masih semester berapa, 2 atau 4 gitu ya, itu masih menggunakan skema yang lama, ya ini SPP, dan nanti saat di tingkat akhir ada wisuda dan sidang. Jadi tenang aja teman-teman, tidak ada kenaikan SPP. Baik, berarti benar adanya memang ada perubahan dari SPP kepada UKT. Namun pastinya dengan adanya UKT ini kita bisa biaya itu bisa lebih include dengan sidang dan juga wisuda ya pastinya. Dan juga perlu diingat lagi nih teman-teman bahwa hanya untuk mahasiswa baru tahun 2025-2026 berlaku UKT ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Fajria, kita dapat diberikan kesempatan, alhamdulillah gitu kan, bisa berbincang-bincang dan juga bertukar informasi serta bisa mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik APP Jakarta nih. Saya juga senang kok bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin banyak didengungkan gitu, kita dengar desas-desusnya, tapi oke lah. Udah clear ya? Udah clear banget teman-teman. Oke, terima kasih banyak Ibu Fajria. Sama-sama. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman Politeknik APP Jakarta, alhamdulillah nih kita sudah diberikan kesempatan dan juga bertukar informasi mengenai pertanyaan BLU atau Badan Layanan Umum ini di kampus Politeknik APP Jakarta, di mana kebijakan baru yang telah kita dapatkan wawasan ini mengenai apa sih itu BLU, kenapa kampus Politeknik APP Jakarta beralih kepada BLU dan apa saja dampak dari BLU kepada para mahasiswa serta sivitas akademika. So, itu dia teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, boleh banget nih teman-teman drop di kolom komentar. And see you on the next video. Dadah!